Di balik keindahan Sungai Musi yang menjadi ikon Palembang, tersimpan sebuah cerita kelam yang nyaris terlupakan. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam arwah seorang gadis jiwa. Seorang gadis bernama Putri Ayu. Berawal dari fitnah yang keji hingga kematian tragis yang menjadikannya legenda penuh misteri. Namun, apa jadinya jika kutukan dari masa lalu itu ternyata benar-benar nyata? Bagaimana seorang keturunannya mencoba mengungkap kebenaran dan menebus dosa leluhurnya? Selamat datang di Mantra Malam Nusantara. Dalam video ini, kita akan membahas kisah mencekam yang terjadi di tepian Sungai Musi. Sebuah cerita yang akan membawa kita menyusuri jejak-jejak gelap sejarah, hingga akhirnya menguak rahasia yang selama ini tersembunyi. Bersiaplah, karena kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran. Malam itu Sungai Musi terlihat lebih gelap dari biasanya. Hujan yang baru saja reda meninggalkan kabut tipis di atas permukaan air, membuat sungai tampak seperti lautan misteri yang tak berujung. Di salah satu sudut kota Palembang, seorang pemuda bernama Dimas sedang menatap aliran air yang bergerak perlahan. Ia baru saja tiba dari Jakarta, kembali ke kota kelahirannya setelah bertahun-tahun merantau. Dimas memutuskan untuk berjalan di sepanjang tepian sungai, mencoba mengenang masa kecilnya. Ia ingat saat kecil sering bermain di sini bersama teman-temannya, mendengar cerita-cerita dari para nelayan tua tentang makhluk-makhluk yang menghuni sungai. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Suara gemericik air terdengar seperti bisikan-bisikan samar memanggil namanya. Ketika langkahnya semakin menjauh dari keramaian, Dimas melihat sebuah perahu kecil terombang-ambing di dekat dermaga tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Perahu itu tampak kosong, namun terasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Mungkin cuma perasaanku saja, gumamnya, mencoba mengabaikan rasa takut yang perlahan menyelinap. Dimas memutuskan untuk kembali ke rumah neneknya yang terletak tidak jauh dari sungai. Rumah itu adalah rumah panggung khas Palembang dengan tiang-tiang kayu tinggi yang menyangga lantainya. Sudah lama rumah itu kosong setelah neneknya meninggal beberapa tahun lalu, namun Dimas memutuskan untuk tinggal di sana selama ia berada di Palembang. Bayang-bayang di jendela. Sesampainya di rumah, Dimas membuka pintu yang berderit dengan keras. Udara lembab menyeruak masuk ke dalam, membawa aroma kayu tua dan sedikit bau tanah. Ia menyalakan lampu minyak karena listrik di rumah itu sudah lama diputus. Sambil membersihkan debu yang menutupi meja dan kursi, Dimas mendengar suara-suara aneh dari luar jendela. Tok, tok, tok. Dimas mendekati jendela dengan hati-hati. Ia melihat keluar, namun yang ada hanya kegelapan. Suara itu berhenti seketika ketika ia membuka jendela, dan angin malam yang dingin langsung menyeruak masuk. Ia memutuskan untuk mengabaikan suara tersebut, menganggapnya hanya suara angin yang memainkan ranting pohon. Namun saat ia berbalik, bayangan hitam tampak melintas cepat di luar jendela.
Dimas tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap keluar sekali lagi, namun tidak ada apa-apa di sana. Sudahlah, aku pasti terlalu lelah, pikirnya sambil berusaha menenangkan diri. Keesokan paginya, Dimas bertemu dengan seorang tetua desa, Pak Raji, yang tinggal di dekat rumah neneknya. Pak Raji adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan kulit keriput yang selalu membawa tongkat kayu. Ia dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama di kampung itu. "Pak, semalam saya merasa ada sesuatu yang aneh di dekat sungai. Apakah ada cerita tentang tempat itu?" tanya Dimas, mencoba mencari penjelasan. Pak Raji tersenyum tipis, namun matanya menyiratkan kekhawatiran. "Sungai Musi menyimpan banyak cerita, Nak. Salah satunya tentang Putri Ayu, roh seorang wanita yang konon meninggal di sungai itu bertahun-tahun lalu. Katanya, ia mencari orang-orang yang berani mendekati sungai saat malam." Dimas tertawa kecil, mencoba menutupi rasa takutnya. "Ah, cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil kan, Pak?" Pak Raji menggeleng. "Percaya atau tidak, Nak, banyak yang sudah melihatnya. Putri Ayu sering muncul dalam wujud bayangan di atas air. Ia akan memanggil nama orang yang dicarinya. Kalau kau mendengar namamu dipanggil di dekat sungai, jangan sekali-kali menoleh." Kata-kata itu membuat Dimas teringat pada bisikan-bisikan aneh yang ia dengar malam sebelumnya. Namun, ia memutuskan untuk tidak membahasnya lebih lanjut. Malam berikutnya, Dimas kembali merasakan kegelisahan. Suara-suara aneh kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti seorang wanita memanggil namanya. "Dimas, Dimas." Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa penasaran yang besar mendorongnya keluar dari rumah. Dengan senter di tangan, ia berjalan menuju sungai. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di atas air yang tenang, ada sesosok wanita berambut panjang berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya. Gaunnya putih, hampir menyatu dengan kabut malam. "Siapa di sana?" seru Dimas, suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab, namun perlahan berbalik. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut hitam yang tergerai. Tapi yang membuat Dimas semakin ketakutan adalah suara cekikikan yang keluar dari sosok itu. "Hah, hah, hah." Tanpa pikir panjang, Dimas berlari kembali ke rumah. Ia menutup pintu dengan keras dan berusaha menenangkan diri. Tapi malam itu, suara ketukan kembali terdengar di jendela. Tok, tok, tok. Dan kali ini, suara itu disertai bisikan. "Dimas, kenapa kau lari?" Pagi itu, Dimas terbangun dengan wajah penuh keringat. Malam yang baru saja ia lalui terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Suara ketukan dan bisikan yang memanggil namanya terus terngiang di telinganya. Meski cahaya matahari mulai menghangatkan udara, perasaan takut masih membayangi dirinya. Setelah menenangkan diri, Dimas memutuskan untuk mencari jawaban. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar rumah neneknya. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengunjungi Pak Raji. Tetua desa itu pasti tahu lebih banyak tentang sosok misterius yang ia temui di tepi Sungai Musi. Ketika sampai di rumah Pak Raji, Dimas disambut dengan keheningan yang aneh. Rumah panggung sederhana itu biasanya dipenuhi suara ayam, dan anak-anak tetangga bermain di halamannya. Namun kali ini, suasana terasa hening
seolah-olah rumah itu telah ditinggalkan. "Pak Raji," panggil Dimas dari depan pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya seorang wanita tua keluar dari dalam rumah. Wanita itu adalah Bu Siti, istri Pak Raji. Wajahnya tampak pucat dan matanya sembab, seperti baru saja menangis. "Maaf Nak Dimas, Pak Raji sedang sakit. Ia tak bisa menerima tamu untuk saat ini," kata Bu Siti dengan suara parau. "Sakit apa, Bu? Semalam saya masih bertemu dengannya dan ia tampak sehat," tanya Dimas. Bingung. Bu Siti menghela napas panjang sebelum menjawab. "Semalam, setelah berbicara denganmu, ia mengalami mimpi buruk. Ketika bangun, ia terus mengigau, menyebut-nyebut nama seorang wanita bernama Putri Ayu." Mendengar nama itu, tubuh Dimas langsung merinding. Ia ingat betul sosok yang dilihatnya di sungai. "Apa Pak Raji menyebutkan sesuatu lagi, Bu?" Bu Siti mengangguk pelan. Ia bilang, "Jangan pernah mendekati sungai itu lagi. Dan jangan abaikan tanda-tanda yang kau temui." Malam itu, Dimas berusaha mematuhi peringatan Pak Raji. Ia mengunci semua pintu dan jendela rumah neneknya, lalu mencoba tidur lebih awal. Namun, ketenangan yang ia harapkan tidak berlangsung lama. Tepat tengah malam, suara ketukan kembali terdengar di jendela. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, seperti seseorang benar-benar memaksa masuk. Dimas mencoba mengabaikannya, menutup telinganya dengan bantal. Namun suara itu semakin menjadi-jadi. Tok, tok, tok. "Dimas, aku tahu kau di sana." Suara perempuan itu kembali terdengar. Kali ini jelas dan tajam, seolah berasal dari dalam rumah. Dengan gemetar, Dimas bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil senter dan pisau kecil yang ia temukan di dapur, lalu berjalan perlahan ke arah jendela. Ketika ia mendekat, suara ketukan berhenti. Ia mengarahkan senter ke kaca jendela, namun yang terlihat hanya kegelapan malam. Dimas mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin atau hewan liar. Tapi saat ia hendak berbalik, sosok itu muncul lagi. Di luar jendela, wajah seorang wanita dengan kulit pucat dan mata kosong menempel pada kaca, menatapnya dengan senyuman lebar. Rambutnya yang basah meneteskan air, menciptakan genangan kecil di lantai luar. "Dimas!" Dimas berteriak dan terjatuh ke belakang. Ketika ia menatap lagi ke arah jendela, sosok itu sudah hilang. Keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk pergi ke pasar, mencari seseorang yang mungkin bisa membantunya. Di sana, ia mendengar tentang seorang dukun bernama Mbah Suro yang tinggal di ujung kampung. Konon, Mbah Suro memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib dan menyelesaikan masalah seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Dimas segera menuju ke rumah Mbah Suro. Rumah itu kecil dan sederhana, dikelilingi oleh tanaman rimbun yang membuat suasananya terasa lebih sunyi. Mbah Suro, seorang pria tua dengan janggut putih panjang, menyambut Dimas dengan ramah, seolah sudah tahu ia akan datang. "Aku sudah menunggumu, Nak," kata Mbah Suro sambil mempersilakan Dimas masuk. Dimas menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, termasuk sosok wanita yang terus menghantuinya. Setelah mendengar cerita itu, wajah Mbah Suro tampak serius. "Sosok yang kau lihat itu bukan wanita biasa, Nak. Ia adalah arwah gentayangan yang terjebak di Sungai Musi. Namanya memang Putri Ayu, seperti yang kau dengar dari Pak Raji. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita rakyat.
ujar Mbah Suro. Dimas mengernyitkan dahi. Maksud Mbah, Putri Ayu adalah korban tragedi. Ia dibunuh dengan kejam oleh seseorang yang ia percayai. Karena itulah arwahnya tidak bisa tenang. Ia mencari orang-orang yang memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan itu untuk menuntut balas. Pelaku? Tapi apa hubungannya denganku? Tanya Dimas, bingung. Mbah Suro menatap Dimas dengan tajam. Itu yang harus kita cari tahu. Ada sesuatu dalam keluargamu atau masa lalumu yang membuat Putri Ayu mendekat padamu. Mbah Suro memberi Dimas sebuah cermin kecil yang terbuat dari tembaga. Menurutnya, cermin itu dapat digunakan untuk melihat sosok gaib yang bersembunyi di sekitar. Dimas disarankan untuk kembali ke sungai pada malam hari dan menggunakan cermin tersebut. Saat kau melihatnya melalui cermin, tanyakan apa yang ia inginkan darimu. Tapi ingat, jangan sampai cermin itu terjatuh, karena itu akan membuka pintu yang lebih besar untuknya. Pesan Mbah Suro. Malam itu, meski dengan perasaan takut yang luar biasa, Dimas memutuskan untuk melakukan apa yang disarankan oleh Mbah Suro. Ia kembali ke tepi Sungai Musi, tempat ia pertama kali melihat sosok wanita itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat cermin tembaga dan mengarahkannya ke permukaan air. Awalnya, tidak ada yang terlihat selain bayangan gelap air sungai. Namun perlahan, wajah wanita itu muncul di dalam cermin. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Dimas, seolah bisa melihat hatinya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum tipis, namun senyum itu terasa dingin dan mengancam. "Kebenaran. Aku ingin kau tahu apa yang keluargamu lakukan padaku." Dimas terdiam. Kata-kata itu membuatnya semakin bingung sekaligus ketakutan. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, cermin di tangannya tiba-tiba terasa panas. Ia hampir menjatuhkannya, namun berhasil memegangnya erat-erat. Wanita itu menatapnya sekali lagi sebelum berkata, "Kau akan tahu, tapi hati-hati, Dimas. Kebenaran bisa menghancurkan segalanya." Dimas terjaga sepanjang malam setelah pertemuannya dengan sosok di cermin tembaga. Kata-kata terakhir wanita itu terus terngiang di benaknya. "Kau akan tahu, tapi hati-hati, Dimas. Kebenaran bisa menghancurkan segalanya." Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Dan mengapa ia menyebut keluarga Dimas? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya. Namun tak satu pun yang memiliki jawaban. Dimas memutuskan bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari ini. Jika ingin mengakhiri semua teror ini, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu keluarganya. Keesokan harinya, Dimas kembali menemui Mbah Suro. Ia merasa pria tua itu adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya memahami situasi ini. Saat Dimas tiba, Mbah Suro sedang duduk di teras rumahnya, menatap ke arah hutan kecil di belakang rumah. "Bagaimana semalam, Nak? Apa engkau melihatnya?" tanya Mbah Suro tanpa menoleh. "Iya, Mbah. Dia mengatakan sesuatu tentang keluargaku, tentang kebenaran yang harus aku ketahui," jawab Dimas, suaranya berat. Mbah Suro mengangguk pelan. "Aku sudah menduga ini. Putri Ayu bukan hanya arwah yang terjebak. Dia punya dendam, dan dendam itu
berkaitan dengan darahmu." "Apa maksud Mbah?" Mbah Suro menarik napas panjang sebelum menjelaskan. Kadang, dosa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya tidak pernah benar-benar hilang. Mereka meninggalkan jejak yang bisa memanggil hal-hal dari dunia lain. Putri Ayu mungkin adalah korban dari sesuatu yang dilakukan oleh leluhurmu. Dimas terdiam. Ia mencoba mengingat cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang keluarganya. Namun tidak ada yang terdengar menyeramkan atau jahat. Ayah dan ibunya adalah orang baik. Dan neneknya, meski keras, selalu mengajarinya tentang kebaikan. "Aku harus mulai dari mana, Mbah?" tanya Dimas akhirnya. "Mulailah dari rumah nenekmu. Kadang, rumah tua menyimpan rahasia yang bahkan pemiliknya sendiri tidak tahu." Setelah kembali dari rumah Mbah Suro, Dimas memutuskan untuk memeriksa setiap sudut rumah neneknya. Ia memulai dari kamar tidur neneknya, ruangan yang selalu terasa berat sejak ia tiba di rumah itu. Lemari kayu tua di sudut kamar menjadi perhatian pertamanya. Ia membuka lemari itu, menggeser pakaian-pakaian lama yang berbau apek, hingga ia menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di belakang tumpukan kain. Kotak itu terkunci, namun kunci kecil yang tergantung di sisi dalam lemari tampaknya cocok. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa foto hitam putih yang sudah mulai pudar, seikat surat tua, dan sebuah kain merah yang terlihat seperti sobokan dari pakaian. Ia mengambil salah satu surat dan mulai membacanya. Tulisan tangan itu rapi, namun beberapa bagian sudah sulit terbaca karena tinta yang luntur. Namun dari yang bisa ia pahami, surat itu ditulis oleh seorang pria bernama Ramli, yang ternyata adalah kakek buyutnya. "Aku tak tahu bagaimana caranya menebus dosa ini. Aku telah mencintainya, tapi aku juga mengkhianatinya. Ayu adalah wanita yang baik, tapi rasa takut dan amarahku telah menghancurkan semuanya." Dimas tertegun. Nama Ayu dalam surat itu jelas merujuk pada Putri Ayu, sosok yang terus menghantuinya. Ia melanjutkan membaca surat-surat lainnya, yang semakin mengungkap kebenaran mengerikan. Ternyata, Putri Ayu adalah seorang gadis desa yang dikenal cantik dan baik hati. Ia dicintai oleh Ramli, namun cinta itu berubah menjadi tragedi. Ayu dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, dan kemarahan massa membuatnya dilemparkan ke Sungai Musi, terikat pada sebuah batu besar. Ramli, yang mencintai Ayu namun terlalu pengecut untuk membelanya, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Surat terakhir yang dibaca Dimas mengungkapkan penyesalan mendalam dari kakek buyutnya. Ia menulis, "Dosa ini tidak akan pernah hilang. Aku takut Ayu akan kembali mencari pembalasan dan menghantui darahku." Malam itu, Dimas kembali bermimpi buruk. Ia melihat Putri Ayu di tepi sungai dengan wajah penuh luka dan air mata. Ia memanggil nama Dimas, namun kali ini tidak dengan suara menyeramkan, melainkan dengan nada memohon. "Dimas, kebenaran sudah kau temukan, sekarang kau harus membantuku." Dimas terbangun dengan napas memburu. Ia tahu bahwa arwah Putri Ayu tidak hanya mencari balas dendam, tapi juga keadilan. Namun, bagaimana caranya ia bisa memberikan keadilan untuk sesuatu yang terjadi puluhan tahun lalu? Dengan penuh kebingungan, Dimas kembali ke rumah Mbah Suro. Ia menceritakan apa yang ia temukan di dalam kotak, termasuk surat-surat kakek buyutnya. Mbah Suro mendengarkan dengan seksama, lalu berkata,
Arwah yang tersiksa tidak akan tenang sampai apa yang mereka cari terpenuhi. Dalam kasus ini, Ayu ingin namanya dibersihkan. Ia ingin dunia tahu bahwa ia tidak bersalah. Tapi bagaimana caranya, Mbah? Semua orang yang terlibat sudah lama meninggal. Tanya Dimas. Kadang, pengakuan dari keturunan pelaku sudah cukup. Kau harus pergi ke tepi Sungai Musi dan melakukan ritual pembersihan. Tapi ingat, ritual ini berbahaya. Jika kau gagal, arwah Ayu bisa semakin kuat. Dimas mengikuti arahan Mbah Suro untuk mempersiapkan ritual tersebut. Ia membutuhkan beberapa benda, termasuk bunga 7 rupa, kain putih, dan lilin khusus yang diberkati oleh dukun. Semua barang itu harus diletakkan di atas sebuah perahu kecil yang akan ia gunakan untuk menuju tengah sungai. Malam itu, Dimas berangkat ke Sungai Musi. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan tekad, ia menempatkan semua benda ritual di atas perahu dan mulai mendayung menuju titik yang ditentukan oleh Mbah Suro. Kabut tipis menyelimuti sungai, membuat suasana semakin mencekam. Saat ia tiba di tengah sungai, Dimas mulai mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Mbah Suro. Ia menyalakan lilin, menaburkan bunga 7 rupa ke air, dan membentangkan kain putih di atas perahu. Namun, belum selesai ia melafalkan doa, air di sekitarnya mulai bergolak. Dari dalam sungai, muncul sosok Putri Ayu dengan wajah yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku ingin keadilan, Dimas. Tapi kau terlambat. Air yang tenang berubah menjadi pusaran. Perahu Dimas terombang-ambing dengan hebat, hampir terbalik. Dalam kepanikan, Dimas mencoba melanjutkan ritual, namun pusaran semakin kuat. Di tengah kekacauan itu, Dimas mendengar suara lain, suara lembut yang memanggilnya. Jangan takut, Dimas. Aku tidak akan menyakitimu jika kau melakukan apa yang benar. Dengan keberanian terakhirnya, Dimas menatap langsung ke arah sosok Putri Ayu dan berkata, Aku meminta maaf atas dosa leluhurku. Aku berjanji, namamu akan dibersihkan. Air yang bergejolak tiba-tiba menjadi tenang. Namun sosok Ayu tetap berada di sana, menatap Dimas dengan tatapan tajam. Sungai Musi kembali sunyi. Sosok Putri Ayu yang berdiri di atas permukaan air menatap Dimas dengan tajam. Matanya seperti menusuk hingga ke dalam jiwanya. Angin malam yang dingin membawa suara gemerisik daun, namun suasana terasa mencekam. Namaku telah dikotori oleh kebohongan. Jika kau berjanji akan mengembalikan kehormatanku, maka kau harus melakukannya. Suara Putri Ayu menggema lebih dalam dari sebelumnya. Dimas menggenggam cermin tembaga di tangannya, mencoba menenangkan diri. Aku berjanji, Putri Ayu. Aku akan memastikan namamu dibersihkan dan dunia tahu kebenarannya. Tapi aku butuh waktu. Aku tak tahu bagaimana caranya melakukannya. Putri Ayu tersenyum samar. Namun di balik senyuman itu, ada ancaman yang nyata. Waktu adalah kemewahan yang tak akan lama kau miliki. Jika kau gagal, dendamku akan lebih besar daripada sebelumnya. Kau akan menjadi bagian dari kutukan ini. Dimas merasa tubuhnya bergetar mendengar kata-kata itu. Sebelum ia bisa merespons, tubuh Putri Ayu perlahan memudar bersama kabut di atas sungai. Air yang tadi tenang mulai kembali beriak kecil. Saat perahu Dimas kembali ke tepi sungai, Mbah Suro sudah menunggunya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia memegang sebuah tongkat kayu tua, dan di sampingnya ada lentera kecil yang memancarkan cahaya hangat. Apa yang terjadi di sana, Nak? Tanya Mbah Suro.
Dimas menjelaskan semuanya, mulai dari kemunculan Putri Ayu hingga ancaman yang ia terima. Mbah Suro mengangguk dengan wajah serius. Dia memberimu kesempatan, tapi ini bukan tugas yang mudah. Kau harus menemukan cara untuk membawa kebenaran ini ke permukaan. Jika tidak, dia akan datang kembali. Dan kali ini, tidak hanya kau yang akan menjadi korbannya. Bagaimana aku bisa melakukannya, Mbah? Semua orang yang terlibat sudah mati. Siapa yang akan percaya pada cerita ini? Cerita bisa ditemukan dalam jejak yang tertinggal. Jika leluhurmu meninggalkan surat, mungkin ada bukti lain yang bisa engkau gunakan. Namun, berhati-hatilah. Menggali masa lalu seringkali membuka luka yang lebih dalam, jawab Mbah Suro. Keesokan harinya, Dimas kembali ke rumah neneknya. Kali ini, ia lebih fokus untuk mencari dokumen atau barang lain yang bisa memberikan petunjuk tentang masa lalu keluarganya. Ia memeriksa setiap sudut rumah, mulai dari gudang hingga dapur. Saat membersihkan rak buku tua di ruang tamu, Dimas menemukan sebuah buku yang tampak berbeda dari yang lain. Sampulnya terbuat dari kulit dan penuh debu. Namun judulnya terukir dengan jelas. Catatan Ramli, Pengakuan Dosa. Dengan hati-hati, Dimas membuka buku itu. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang bercerita tentang kehidupan Ramli, kakek buyutnya. Dalam salah satu bagian, Ramli menceritakan dengan detail bagaimana ia mencintai Putri Ayu. Namun hubungan mereka ditentang oleh keluarganya karena perbedaan status sosial. Keluarga Ramli yang kaya merasa Putri Ayu, seorang gadis biasa dari desa, tidak pantas menjadi bagian dari mereka. Ketegangan itu memuncak ketika suatu malam, Ayu dituduh mencuri perhiasan keluarga. Meski Ramli tahu tuduhan itu tidak benar, ia terlalu takut untuk membela Ayu di hadapan ayahnya yang keras. Pada malam itu, aku melihat Ayu diikat dan dilempar ke sungai. Aku ingin menghentikannya, tapi ketakutanku lebih besar dari cintaku, tulis Ramli dalam buku itu. Dimas merasa mual membaca pengakuan itu. Ia tidak hanya merasa bersalah atas dosa leluhurnya, tetapi juga mulai memahami mengapa Putri Ayu begitu marah. Dengan bukti di tangannya, Dimas memutuskan untuk berbicara dengan Pak Raji, tetua desa yang kini sudah pulih dari sakitnya. Ketika Dimas tiba di rumah Pak Raji, ia langsung memperlihatkan buku itu dan menceritakan apa yang telah terjadi. Pak Raji membaca halaman demi halaman dengan wajah tegang. Setelah selesai, ia menghela napas panjang. Aku pernah mendengar cerita ini dari ayahku. Putri Ayu adalah legenda di desa ini, tapi tidak banyak yang tahu kebenarannya. Banyak orang hanya menganggapnya sebagai mitos. Tapi ini bukan mitos, Pak. Ini nyata. Putri Ayu membutuhkan keadilan, dan aku harus melakukannya, ujar Dimas. Pak Raji mengangguk. Kita harus mengumpulkan warga desa dan menceritakan kisah ini. Namun, tidak semua orang akan percaya. Kau harus siap menghadapi penolakan. Pada malam berikutnya, Dimas, Pak Raji, dan beberapa warga desa berkumpul di tepi Sungai Musi. Di sana, Pak Raji memimpin doa bersama untuk memohon maaf kepada arwah Putri Ayu. Buku catatan Ramli diletakkan di tengah lingkaran sebagai simbol pengakuan dosa dari keluarga Dimas. Saat doa berlangsung, angin mulai bertiup kencang. Suara gemerisik daun berubah menjadi bisikan, dan dari dalam kabut, sosok Putri Ayu muncul lagi. Kau telah melakukan apa yang benar, Dimas, katanya dengan suara lembut, namun wajahnya tetap menunjukkan kesedihan. Tapi keadilan belum sepenuhnya tercapai. Namaku
masih belum bersih. Dimas berdiri dan menjawab dengan tegas, "Aku akan memastikan semua orang tahu kebenaran ini. Buku ini akan menjadi bukti." Putri Ayu menatap Dimas sejenak sebelum tubuhnya perlahan memudar. Namun sebelum ia menghilang, ia meninggalkan pesan terakhir. "Kebenaran akan membebaskanku. Tapi hati-hati, Dimas. Terkadang, kebenaran juga membawa kehancuran." Malam setelah ritual di tepi Sungai Musi, Dimas kembali ke rumah neneknya dengan perasaan lega sekaligus cemas. Sosok Putri Ayu memang sudah memudar, tetapi pesan terakhirnya terus terngiang di kepala. "Kebenaran akan membebaskanku, tapi hati-hati. Kebenaran juga membawa kehancuran." Ia yakin bahwa pengakuan di depan warga desa adalah langkah besar untuk membersihkan nama Putri Ayu, tetapi tugasnya belum selesai. Buku catatan Ramli kini menjadi barang paling berharga dalam misinya. Dimas memutuskan untuk menyebarkan kisah ini ke dunia luar, agar kebenaran tentang Putri Ayu bisa diketahui lebih banyak orang. Namun, ada satu hal yang membuat Dimas ragu. Bagaimana jika ada rahasia lain yang belum ia temukan? Sesuatu yang lebih kelam dari sekadar pengkhianatan cinta. Keesokan paginya, Dimas kembali membuka kotak berisi surat-surat tua yang sebelumnya ia temukan di lemari neneknya. Ia membaca dengan seksama, mencoba mencari detail yang mungkin terlewat. Salah satu surat yang tampaknya merupakan yang terakhir ditulis oleh Ramli sebelum ia meninggal menarik perhatiannya. Tulisan tangan Ramli di surat itu lebih tergesa-gesa dan tidak rapi, seolah-olah ia menulisnya dalam kondisi ketakutan. "Ayu tidak hanya mati karena kebohonganku, tetapi juga karena keserakahan keluargaku. Perhiasan yang dituduhkan padanya sebenarnya adalah milik kami, tetapi ayahku memakainya untuk memfitnahnya. Ayu tahu kebenarannya, dan itulah mengapa ia harus dibungkam." Dimas tertegun membaca surat itu. Fakta ini memperjelas bahwa kematian Putri Ayu bukan hanya akibat pengkhianatan cinta, tetapi juga kejahatan yang disengaja oleh keluarganya sendiri. Ayu bukan sekadar korban salah paham. Ia sengaja dijadikan kambing hitam untuk melindungi reputasi keluarga Ramli. Kini, Dimas tahu bahwa pengakuan dosa di depan warga desa saja tidak cukup. Kebenaran ini harus diungkapkan secara luas, dan nama Putri Ayu harus diabadikan sebagai simbol ketidakadilan yang menimpanya. Dimas segera kembali ke rumah Pak Raji. Ia menunjukkan surat terakhir itu kepada tetua desa tersebut, yang membaca dengan raut wajah semakin berat. "Jadi, ini lebih dari sekadar tragedi cinta. Ini adalah pembunuhan yang disengaja," ujar Pak Raji dengan suara bergetar. "Kita harus melakukan sesuatu, Pak. Tidak cukup hanya meminta maaf. Nama Putri Ayu harus dipulihkan sepenuhnya," kata Dimas. Pak Raji mengangguk setuju. Ia mengusulkan untuk mengadakan sebuah upacara besar di desa, di mana seluruh warga akan berkumpul untuk mendengar kisah sebenarnya tentang Putri Ayu. Mereka juga akan mendirikan tugu kecil di tepi Sungai Musi sebagai tanda penghormatan. Beberapa malam kemudian, warga desa berkumpul di balai desa. Pak Raji memimpin pertemuan itu, sementara Dimas berdiri di sampingnya dengan membawa buku catatan Ramli dan surat terakhir. Dengan suara gemetar namun penuh keberanian, Dimas menceritakan seluruh kisah Putri Ayu, mulai dari hubungan cintanya dengan Ramli, fitnah keji yang menimpanya, hingga pengakuan dosa yang ditulis oleh leluhurnya sendiri.
Warga yang mendengar cerita itu terkejut dan murka. Mereka merasa malu atas apa yang telah terjadi di masa lalu, meskipun mereka tidak terlibat langsung. Beberapa bahkan menangis ketika Dimas membaca surat terakhir Ramli. Putri Ayu adalah korban dari ketidakadilan yang dilakukan oleh leluhur saya, ujar Dimas di akhir ceritanya. Dan sebagai keturunannya, saya meminta maaf kepada kalian semua, terutama kepada arwah Putri Ayu. Saya berjanji akan memastikan namanya dikenang dengan hormat. Setelah pertemuan itu, warga desa bersama-sama membangun sebuah tugu sederhana di tepi Sungai Musi. Tugu itu berupa batu besar dengan ukiran nama Putri Ayu dan kalimat, "Dalam keheningan sungai ini ada kisah tentang keadilan yang tertunda." Upacara peresmian tugu berlangsung pada malam bulan purnama. Dimas dan Pak Raji memimpin doa bersama, meminta agar arwah Putri Ayu dapat tenang dan memaafkan dosa-dosa masa lalu. Saat doa selesai, angin lembut bertiup dari arah sungai. Beberapa warga mengaku melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di atas air, tersenyum sebelum menghilang. Setelah peresmian tugu itu, suasana desa perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi penampakan aneh di sekitar Sungai Musi, dan rumah nenek Dimas pun tidak lagi terasa berat seperti sebelumnya. Dimas merasa lega, tetapi ia tahu tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang kisah Putri Ayu, menggunakan catatan Ramli dan surat-surat tua sebagai dasar. Buku itu akan menjadi cara untuk memastikan nama Putri Ayu tetap dikenang di luar desanya. Beberapa bulan setelah buku itu diterbitkan, Dimas kembali mengunjungi desa. Ia berdiri di depan tugu Putri Ayu, mengenang semua yang telah terjadi. "Terima kasih, Ayu," bisiknya. Malam itu, Dimas bermimpi tentang Putri Ayu untuk terakhir kalinya. Ia melihatnya berdiri di tepi sungai, mengenakan pakaian putih yang bersih, wajahnya penuh kedamaian. "Terima kasih, Dimas," katanya lembut sebelum berbalik dan berjalan menuju cahaya. Ketika Dimas terbangun, ia merasa beban yang selama ini menghantuinya telah benar-benar hilang. Kebenaran telah terungkap, dan arwah Putri Ayu kini telah tenang di tempatnya.